Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah man la nabiyya ba'dah. Kita awali pengajian kita di pagi dan subuh yang berkah ini, mendoakan saudara-saudara kita di Palestina semoga diberikan kekuatan untuk terus berjuang, pemimpin-pemimpin Islam diberikan taufik untuk bersama-sama bersatu. Kita doakan pandemi segera berakhir, yang sakit diberikan kesehatan, yang Allah panggil mendahului kita Allah muliakan kedudukannya, dan semoga kita diberikan keberkahan. Wa ala hadin niyah wa kullu niyatin salihah ala qiraati sab'il masani fatihatil kitab al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita pada pagi yang dan subuh berkah ini adalah materi yang mungkin sering kita dengar, materi yang familiar dengan kita, tapi materi ini bisa memberikan kita insight, pencerahan-pencerahan bagaimana kita bersikap, apakah kita sudah menjadi sesuai dengan materi kita ini atau tidak, yaitu bagaimana Islam mengatur komunikasi, interaksi bertetangga dengan orang lain. Tetangga ini ada dua tipe. Yang pertama, tetangga di pedesaan. Kalau di kampung-kampung itu namanya rumah itu tidak pernah tertutup. Orang bebas masuk. Bahkan kalau pintu tertutup orang bingung. Jangan-jangan dia pergi atau tidak di rumah. Saking dekatnya hubungan di pedesaan atau perkampungan, jadi dia mau tahu semua, sampai hal-hal yang tidak perlu dia tahu pun dia tahu. Itu tetangga tipe di kampung atau pedesaan, sehingga hidupnya penuh dengan gosip. Tetangga di perkotaan agak berbeda, semua pintunya tertutup, gerbangnya pun jarang dibuka. Bahkan kalau terbuka curiga, jangannya ada kecurian. Saking individunya tetangga perkotaan, khususnya perumahan, sampai tangganya meninggal dia nggak tahu. Dia pulang dari pekerjaan atau jalan-jalan, kok rame-rame, ada apa? Ada yang meninggal. Siapa? Si Anu. Ternyata sampai rumah tetangganya yang meninggal. Nah, ini saking tidak mau tahunya. Apalagi penduduk yang tinggal di apartemen, nah itu masing-masing sekali. Nah, lalu seperti apa Islam mendudukkan masalah tetangga ini? Inilah yang insya Allah akan kita bahas pada pagi yang penuh berkah ini. Apakah kita sudah menjadi tetangga yang baik, atau komunikasi kita kepada tetangga selama ini belum seperti yang diatur dan ditunjukkan oleh agama kita. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka janganlah dia menganiaya tetangganya. Pengarang kitab ini mencoba menjelaskan makna hadis ini, karena secara terjemah clear. Kalau Anda beriman kepada Allah dan hari kemudian, jangan menganiaya tetangga Anda. Nah, pertanyaannya, kenapa tetangga ini sampai masuk kategori jangan dianiaya? Apa kedudukannya? Siapa itu tetangga? Dan bagaimana kita bersikap? Allah mendudukkan tetangga ini pada level ketiga, dan pada level
Keenam atau ketujuh, terkait dengan pentingnya berbuat baik kepada tetangga. Bahkan Allah menggunakan kata-kata ihsan, yang dalam terjemahan bahasa Arab, ihsan itu lebih tinggi dari sekedar berbuat baik. Makanya kita ke orang tua, apa kata Allah dalam Al-Quran? Ihsan. Karena dia lebih tinggi dari sekedar berbuat baik. Kalau bahasa kita waktu kecil, selalu memberi tak harap diberi. Baik bagai sang surya menyinari dunia, kan begitu. Nah, itu ihsan itu begitu. Apa firman Allah pada surah An-Nisa ayat 36? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya. Ini kita paham, tegas. Wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tuamu berbuat ihsanlah. Lihat kalimatnya. Yang pertama kata Allah, sembahlah Allah, jangan menyekutukannya. Seluruh ayat tegas kata awalnya. Masalah kesyirikan tidak ada toleransi. Apapun alasannya, yang namanya syirik jelas, sepakat dosa besar, tidak ada toleransi. Bahkan yang meninggal dalam syirik tercatat syirik, wal-i'adzubillah. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, berbuat ihsanlah kepada kedua orang tuamu. Baru lanjut wabidil kurba, kepada saudara-saudaramu. Wal yatama, anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Baru masuk wal jari dil kurba, dan tetanggamu dan juga sekaligus kerabatmu. Dalam dunia nyata, tetangga yang paling berat dihadapi ya saudara. Makanya kalau dia kompleknya famili 100, uaknya pamannya, itu kalau udah berantem, itu berantem semua itu. Paling sulit itu menghadapi tetangga. Kalau yang nggak baik, tetangga ipar sendiri. Maka kata Allah sini, wal dzaridil kurba, tetangga plus kerabatmu. Berarti setelah kedua orang tua, setelah kerabat, kalau diulang kembali nggak dihitung, anak yatim miskin berarti level keempat. Setelah orang tua, anak yatim, fakir miskin, tetangga yang juga sekaligus kerabatmu. Wal jaril junubi, dan tetangga tapi bukan kerabatmu. Wassahibi bil dambi, dan teman sejawat, teman kerja, rekan kerja, teman dekat. Wabnis sabil, dan orang-orang yang sedang melaksanakan perjalanan. Wa ma malakat aymanukum. Ini budak nggak masuk karena kita sudah melewati masa ini ya. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi meninggikan diri. Nah, lihat surat An-Nisa ayat 36 memberikan penegasan bahwa orang yang harus kita lakukan berbuat ihsan, kebaikan di atas standar itu, pertama orang tua, yang kedua kerabat, yang ketiga anak yatim, yang keempat fakir miskin, yang kelima adalah tetangga. Jadi kalau ada orang ngurus anak yatimnya luar biasa, saudaranya nggak terus, sebenarnya itu tidak baik. Ada orang terkenal penyayang anak yatim, penyayang fakir miskin, tapi saudaranya tiap hari mencercanya, itu perlu dipertimbangkan itu. Karena perintah awalnya setelah siapa? Kerabatnya. Apalagi sampai kerabatnya mengatakan, aduh Pak Ustadz, itu mah baik di luar aja casing, na'udzubillah itu. Karena perintahnya tegas setelah kedua orang tua, kerabat, saudara-saudara. Nepotisme? Enggak, kan berbuat baik, beda lagi itu nanti urusannya.
Jangan dicampur-campur. Nah, kita ini kan suka yang campur-campur, karena yang campur-campur katanya enak, gado-gado kan itu ya, pecel kan. Kalau masalah kebaikan harus jelas dulu dia. Dalam Islam itu halal bayyin, halal itu jelas, haram itu jelas. Yang kedua, yang membuat tetangga itu luar biasa, ternyata Rasul pernah bersabda, untuk mengukur kualitas keimanan seseorang itu adalah kalau dia berhasil menjalin komunikasi, interaksi yang baik kepada tetangganya. Apa kata Rasul dalam sebuah hadisnya? Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Rasul ulang 3 kali, berarti serius itu. Alladzi la ya'man bawa'iqahu, orang yang tidak membuat tetangganya tidak nyaman. Jelas itu. Hadis yang lain, Rasul pernah diberikan wasiat oleh Jibril. Lama sekali Rasul mengulang-ulang, kata sahabat, sampai aku mengira jangan-jangan tetangga ini masuk ahli waris. Karena Rasul ulang-ulang berwasiat kepada tetangga, diulang-ulang. Jadi Rasul itu kalau menyampaikan hadis itu ada tipe-tipenya. Jadi kalau Rasul menyampaikannya dalam keadaan berulang-ulang, ini berarti hadis ini serius. Yang lain serius juga, tapi tingkatan kekuatan hadisnya tinggi gitu. Atau hadis ini Rasul melakukan tidak pernah meninggalkannya. Oh berarti ini fadilahnya luar biasa. Rasul mengatakan ya silahkan, tapi Rasul ya nggak ini, cuman silahkan. Nah, itu berarti tipe puasanya atau tipe ibadahnya bagus, tapi tidak level yang Rasul lakukan. Kayak contoh puasa Daud itu kan Rasul mengatakan sebaik-baik puasa adalah puasa Daud, tapi Rasul nggak puasa Daud, nggak melazimkan kan gitu. Apa yang Rasul lazimkan puasa yang sering? Senin Kemis sama Ayyamul Bid. Tapi apakah yang puasa Daud lebih hebat? Enggak, Rasul ingin mengatakan kalau mau puasa yang paling hebat setelah Ramadan, puasa Daud. Nah, ini kadang-kadang kita begitu. Ada hadis itu perlu dipelajari, ya itu salah satu untuk menilai kualitas hadis itu, bagaimana Rasul menggunakan hadis ini. Apakah anjuran, Rasul melakukan, Rasul mulazim, iltizam, nah nanti maka keluar hadisnya. Jadi hadis itu tidak bisa diterjemahkan langsung diamalkan sebelum membaca apa? Maksud, konteks serta syarah. Makanya syarah hadis itu penting. Kemudian kalau begitu, siapa yang disebut dengan tetangga itu? Al-Bazzar dalam sanadnya mengatakan dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya, mengatakan apa? Al-jiranu salasah, bahwa tetangga itu tipenya ada 3. Yang pertama, lahu haqqun wahid, tetangga level terendah, haknya 1 sebagai tetangga, itulah non muslim. Dia tetangga kita dengan level terendah, non muslim, karena dia sama-sama manusia. Kalau nggak manusia nggak masuk hitungan. Jadi dia hak pertama tetangga karena sama-sama manusia. Yang kedua, wa ammal ladzi lahu haqqani, dia punya 2 hak level tengah. Siapa itu? Jarun muslim, tetangga yang beragama Islam. Haknya sebagai manusia plus 1 akidah. Ini level tengah. Dan level tertinggi adalah al-jiranu salasatu huquq, tetangga dengan 3 haknya. Itulah tetangga sekaligus saudara kita. Dia dapat hak sebagai manusia, hak 1 akidah, dan hak 1 hubungan darah atau kerabat. Inilah level tetangga. Jadi kalau tetangga sudah seperti ini, maka tentu akan berbeda nanti bagaimana kita komunikasinya. Ini bintang 1, ini bintang 2, ini bintang 3, tentu berbeda. Yang 1 haknya sebagai sesama
manusia, berarti kita jaga haknya. Yang kedua, sesama manusia plus satu akidah, kita jaga perasaannya. Sesama manusia satu akidah, satu hubungan darah, kita jaga kehormatan. Jangan kebalik-balik. Tetangga level 1 kita muliakan, level 3-nya kita tinggalkan. Nah, itu bahaya itu. Benar kan? Sama dengan kalau kita mau nyebar undangan. Nyebar undangan itu kan teorinya begini ya, kita undang yang jauh, yang dekat nanti. Apa yang terjadi? Lupa yang terundang. Akhirnya apa? Tersinggung deh. Kenapa nggak datang Pak Haji? Oh, saya nggak diundang. Udahlah teman aja. Rasul mengatakan harus diundang sunnahnya, nah gitu kan. Nah, itu karena kita menggunakan teori yang jauh diundang, yang dekat entar. Betul? Yang jauh nggak maksimal, yang dekat lupa. Harusnya gimana? Yang dekat dulu. Atau bagusnya bersamaan. Kadang kita kalau dekat itu nantilah gampang lah kenal juga. Iya kenal kalau nggak diundang ya nggak datang dia nanti. Nah, repot kita urusannya kan. Nah, tapi zaman sekarang insya Allah dipermudah. Cukup dengan satu share, semua terundang. Tapi efeknya juga sama. Dia juga cukup dengan satu share sudah selesai undangannya. Iya selesai kan. Nah, itu juga repotnya begitu kan. Lalu pertanyaannya siapa itu tetangga? Nah, tadi kan kita cerita keutamaan tetangga, kita cerita bagaimana Allah mendudukkan tetangga, bagaimana dijelaskan luar biasa tetangga ini. Nah, pertanyaannya, kalau memang tetangga ini luar biasa, kalau memang tetangga ini posisinya tinggi, sampai Rasul menyebutkannya, hampir sahabat mengira bahwa tetangga ini bakal masuk sebagai ahli waris, saking Rasul mengulang-ulang kalimatnya. Kan begitu? Nah, maka pertanyaannya, siapa atau bagaimana Rasul mendefinisikan tentang tetangga ini? Diceritakan dalam salah satu hadis dari Imam Zuhri. Jadi ada sebuah riwayat menceritakan bahwa seseorang datang kepada Nabi SAW. Dia melaporkan perilaku tetangganya, tetangga resek ya. Kata Rasul, kamu umumkan di pintu Masjid Nabawi ini agar semua dengar. Kata Rasul, ala inna arba'ina daran jarun. Ingat bahwa 40 rumah dari pintu masjid ini itu adalah tetangga. Imam Zuhri ketika mengomentari ini berarti 40 dengan 4 penjuru mata angin. Jadi ke barat 40, ke selatan 40, ke timur 40, utara 40. Nah, pertanyaannya kenapa Rasul mengeluarkan hadis ini? Karena memang Madinah itu dulu dia kan rapat-rapat gitu, koloni begitu. Kalau dilihat sejarah Makkah itu kan rapat-rapat itu. Kata Rasul 40 40 40 40. Kayak kita komplek beginilah. 40 40 40 40. Berarti kalau kita hitung dengan matematika kata Imam Zuhri, berarti ada 160 itulah tetangga. Berarti satu RT atau satu RW. Itulah tetangga. Berarti kalau menggunakan teori ini dalam Islam, berarti RT itu membawahi 160 rumah. 40 ke utara, 40 ke selatan, 40 ke barat, 40 ke timur. Pulang-pulang, Pak, kita harus sesuai syariat. RT harus 160 kakak. Langsung mengundurkan diri dia. Terlalu berat ya. Begitu ya. Nah, tapi hadis ini memang ada yang mengatakan nggak begitu. Bagaimana kalau jauh-jauh? Tapi Rasul ingin mengatakan 40. Kalau dulu kan belum ada toa ya. Nah, berarti suara itu kedengaran selama 40 rumah kan. Dulu kan belum ada toa kan. Kalau azan itu kan Bilal itu naik ke atas bukit kan supaya kedengeran gitu. Nah, jadi yang dimaksud dengan tetangga itu standarnya apa? 40 ke utara, 40 ke timur, ke barat dan
selatan. Nah, pengarang kitab ini memberikan penjelasan. Katanya, tapi aku berpendapat yang dimaksud dengan tetangga berdasarkan hadis dan ayat tadi, kata beliau, yang pertama, al-jaru man jawaraka fil maskan. Yang dimaksud dengan tetangga menurut diriku, kata pengarang kitab ini, adalah orang yang terkait langsung dengan tempat tinggalmu. Berarti kalau kita perumahan, berarti yang satu dinding, itulah tetangga yang paling utama. Enggak penting dia saudara kita, enggak penting dia non muslim, yang penting yang dempet sama kita, itu namanya tetangga yang paling dekat. Man jawaraka fil maskan, yaitu orang yang mengelilingi tempat tinggalmu. Jadi kalau kita di komplek yang satu dinding kan, muka depan belakang. Kalau yang hook berarti dindingnya habis kan begitu, berarti sebelah sini kan begitu ya. Yang kedua, au fil amal, atau dalam pekerjaan. Itu juga tetangga, teman sejawat. Satu meja, satu kantor, satu tim, itu tetangga. Dan itu diceritakan dalam tadi ayat tadi apa? Setelah tetangga kerabat, tetangga dekat, baru sohibi bil jambi, teman sejawat. Nanti ada hadisnya. Saya pernah cerita di sini, saya singgung bahwa berbakti kepada orang tua setelah meninggal, salah satunya adalah memuliakan teman-temannya. Ada hadisnya itu. Nanti kita bahas dalam kesempatan lain. Jadi kalau orang tua meninggal itu ada salah satu hadisnya apa? Wa iqramu sadiqihima, memuliakan teman-temannya, teman dia kantor, teman dia main tenis, teman dia makan lontong, teman dia makan ketoprak, pokoknya teman-temannya lah. Itu memuliakan setelah meninggal. Ada hadisnya, nanti kita bahas dalam kesempatan lain. Itu judulnya berbakti kepada orang tua setelah meninggal. Kalau masih hidup ya banyak ayatnya. Setelah meninggal ini. Yang ketiga, au jawaraka fit thariq, atau teman seperjalananmu. Kalau kita naik pesawat, yang teman dekat kita duduk begitu ya. Kalau kita naik bus, teman kita duduk yang 3 hari 3 malam, kalau Sumatera ke Jawa gitu ya, itu termasuk tetangga juga dengan levelnya. Kenapa? Karena teman kita berjalan kan. Tapi dengan zaman sekarang, ini berubah ini. Itu tadi saya bilang, masyarakatnya berubah. Kalau dulu yang namanya teman satu jalan itu akrab. Kalau sekarang, satu, jangan-jangan hipnotis. Yang kedua, apalagi COVID, diam-diam aja lah masing-masing. Jadi kalau sekarang tuh buat baik itu malah dicurigai gitu. Saya tahun 2005 dari Medan berangkat ke Jakarta naik ALS itu, dibayangkan capeknya 3 hari 3 malam diem aja. Mau ngomong karena sama-sama sudah dibekali hati-hati, hipnotis nanti ini nanti, jadi diem aja 3 hari itu. Ya ngapain kita zikir aja lah 3 hari 3 malam, kan nggak, suntuknya tuh nggak enak itu. Enak kan ngobrol kan, tetangga samping-sampingan duduknya kan. Sampai supir aja kan perlu kondektur untuk teman dia ngobrol kan, 3 hari 3 malam duduk begitu kan. Itu dalam perjalanan. Dan berdasarkan hadis tadi kata beliau, berarti jar itu dengan 4 penjuru mata angin, 40 40 40 40. Nah, jadi orang yang sekitar rumah kita, orang yang bersama kita dalam pekerjaan, orang yang selama kita dalam perjalanan, itu namanya tetangga. Tapi hadis yang tadi menegaskan tetangga ada 3 level. Tetangga yang sesama manusia, itulah non muslim. Sesama manusia plus satu agama, itu level kedua. Sesama manusia plus satu agama plus satu hubungan darah. Kalau sudah seperti itu, yang perlu kita garis bawahi, harus apa yang kita lakukan terhadap tetangga ini, kan begitu. Abdullah bin Mas'ud datang kepada Rasul, menceritakan bahwa dia melihat seseorang datang ke Rasul. Jadi Abdullah bin Mas'ud datang ke Rasul, terus dia melihat ada yang datang. Ya Rasulullah, kata laki-laki ini, nggak disebut namanya, tapi yang menceritakan Abdullah bin Mas'ud. Kaifa li a'lam. Nah ini bagus nih. Ya Rasul, bagaimana aku tahu bahwa aku ini orang baik atau enggak? Kata Rasul, idza sami'ta jiranaka yaquluna ahsanta faqad ahsanta. Coba cari tahu
Kalau komen tetanggamu engkau baik, berarti kau orang baik. Wa idza sami'ta yaquluna faqad asa'ta faqad asa'ta. Tapi kalau komen mereka jelek, berarti kamu orang tidak baik. Wah, mendengar ini Abdul Somad, berarti harus menjaga tetangga. Kenapa? Mau kita punya saudara selevel presiden, ketua DPR, siapapun, oke? Kalau rumah kita kebakaran, yang pertama nolong kita tetangga. Benar nggak? Kita pejabat, kita punya saudara orang hebat, Kapolri, Kapolda, tapi rumahnya jauh, kebakaran, kita telepon, kayak kebakaran. Ya, besok datang itu, atau datang udah habis rumahnya kan? Siapa yang pertama nolong? Tetangga. Dan banyak kisahnya itu. Saya ada jemaah itu, beliau suaminya mantan Kanwil Kementerian Kehutanan masa Soeharto, ada jemaah. Itu ketika dia sakit, dia cerita, dia tinggalkan di pavilion, perumahan orang-orang elit lah begitu ya. Ketika dia sakit mau meninggal tengah malam serangan sesak jantungnya, itu yang nolong dia adalah siapa? Security sama tetangga kampung di samping, karena yang lain dipanggil pada nggak dengar kan itu rumahnya tinggi masing-masing itu. Siapa yang nolong? Tetangga. Nah, ketika perumahan begitu, siapa yang nolong? Temannya. Telepon HP kan, datang temannya. Akhirnya apa katanya? Masya Allah Pak Ustadz, saya dulu merasa hebat, merasa ini ketika saya sakit Pak Ustadz, ya Allah. Nah ya ojek saya dibonceng ke rumah sakit katanya, karena tengah malam. Suami saya dinas luar, mobil bagus nggak kepake katanya. Naik ojek, saya bilang ya Allah kalau saya mati nih, berarti saya matinya di ojek ini katanya, kan begitu ya. Karena dia ya dari situ dilarikan kan lama dia prosesnya. Nah, terus pernah lagi sakit suaminya itu naik becak katanya, ya Allah katanya dalam hati. Begitu saya dihormati sama atasmu ya, mantan Kanwil Menteri Kehutanan Soeharto kan itu orang nomor 3 itu. Penguasa dunia belantara ini kan begitu kan. Yang namanya Kanwil Kehutanan dulu kan masa Soeharto itu raja setelah presiden itu. Dia yang punya hutan semua ini kan begitu kan. Apalagi ini lahannya, tangannya kan begitu kan. Nah, itu lagi sakit naik becak. Karena memang sakitnya tengah malam kan, siapa yang ngurus kan begitu. Kalau meninggal berarti kan pejabat meninggal di becak kan begitu kan. Ya Allah katanya. Siapa yang nolong? Tetangga. Sehebat apapun siapa yang nolong? Tetangga. Nah, jadi kata Rasul, kalau engkau ingin tahu kualitas dirimu baik, kata Rasul, coba cari tahu, cari dengar apa komen tetanggamu. Kalau komennya baik, berarti engkau telah menjadi orang baik. Yang paling bahaya, jangankan komen baik. Pak, kenal sama ini, siapa ya? Tetangga apa? Oh, saya baru tahu tetangga saya. Nah, itu bahaya itu. Itu udah nggak usah dibahas lagi baik apa enggak kan begitu. Udah nggak kenal kan? Nah, kata Rasul cari tahu, kalau kata dia maka dia baik. Kalau tidak, maka engkau berarti belum baik. Engkau harus perbaiki komunikasimu kepada tetanggamu. Makanya cari tetangga itu paling enak itu kalau dia pejabat ketua DKM atau Pak Imam. Assalamualaikum, mau siapa? Ketemu Pak Haji ini. Oh itu, tahu dia orang semua kan. Nah, maka mau jadi tetangga yang baik, dia ketua DKM sama imam. Nah, kenal semua itu satu komplek kan begitu ya. Gitu ya. Oh iya sana gitu. Jadi mengukur dia dikenal itu gampang kan, kalau kita ke rumah kenal nggak sama ini kan begitu kan. Nah, kalau dia dikenal oh luar biasa kan begitu. Nah, itu penjelasan-penjelasan dari kitab ini tentang siapa itu tetangga, kedudukannya. Lalu pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan agar kita menjadi tetangga yang baik? Dan hadis pertama tadi apa? Jangan menganiaya tetangga. Hadis Sahih Bukhari tadi. Pertama, wa minal ihsan, berbuat baik kepada tangga. Wa minal ihsan ilal jar, berbuat baik kepada tangga itu apa? At-takhalli tamaman an idaihi. Pastikan keberadaanmu itu tidak membuat dia teraniaya. Nah, teraniaya pertama apa? Engkau jaga kehormatannya. Jadi kalau ada isu negatif atau miring tentang tetangga kita bilang, Anda jangan menuduh. Mari kita klarifikasi. Jadi menjaga kehormatannya itu yang pertama. Dan Rasul mengatakan dalam
sebuah hadisnya, ya Rasulullah, dalam sebuah hadis bin Mas'ud menceritakan, ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Ayyudzambi a'zam. Kata Rasul, dosa yang paling besar. Kata Rasul, pertama, antaj'ala lillahi naddan wa huwa khalaqaka, atau niddan. Engkau menyekutukan Allah padahal Ia telah menciptakanmu. Dosa besar itu. Yang kedua, ya Rasul, antaqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'ak. Engkau membunuh anakmu takut nanti dia enggak makan. Nah, ini berarti kategori yang aborsi nih. Takut nanti banyak anak, nanti ngasih makannya gimana, udah bunuh aja kan begitu. Ini dosa besar kedua. Ini satu hadis ya, masih banyak hadis lain. Tapi karena masalah tetangga, ini yang masuk. Yang ketiga, kata Rasul, antuzaniya halilata jarika. Engkau selingkuh dengan istri tetangga. Inilah dosa pertama paling besar. Berarti setelah menyekutukan Allah, membunuh anak, apa? Selingkuh dengan istri tetangga. Apa kata pengarang kitab ini? Wa minal ihsani antar'a hurmatahu wa tasawuna irdahu wa la tata'arrad li ahlihi bisu'in bilisanika wala biyadaika wala bi'ainaika. Luar biasa kalimatnya itu. Apa kata pengarang kitab ini? Cara menjaga kehormatan tetanggamu agar engkau tidak selingkuh dengan tetanggamu itu, yang pertama, engkau pastikan lisanmu ini jangan ada kata-kata rayuan atau gombal. Sering kan kalau kita kerja bakti pukul. Itu memang canda. Tapi kalau pukulnya tiap hari ketemu pukul terus, ya kepikir juga kan, rindu kemarin nggak dipukul kan begitu ya. Rindu dia. Iya, dipuji-puji, di komen-komen, ibu nih cakep sekali ini. Tiap hari dipuji, tiba-tiba kita seminggu nggak muji, dia rindu. Mana sih bapak? Biasanya muji saya. Gitu. Bener nggak? Iya. Terakhir nanti ujung-ujungnya curhat, membanding-bandingkan suaminya dengan temannya. Kenapa ya nggak seperti itu? Nah, udah tengkar. Lama-lama curhat, lama-lama jadi. Banyak itu. Ini saya sampaikan, pengarang ini dia berarti melihat ini fenomena kan. Kalau dulu telepon, kalau sekarang dunia media sosial. Kita like, kita komen. Karena kita sering like, tiba-tiba kita nggak memberikan jempol, dia rindu, kangen. Mana sih biasa bapak komen ini, ditunggu-tunggu kan jadinya kan. Bukan nggak boleh, tapi harus dijaga. Pukul-pukul sayang, canda-canda. Wala biyadaika, mesin aja, begitu ya. Kerja bakti biasanya cobaannya itu. Akrab sana, akrab sini. Kalau bahasa Sumatera itu seluruh. Tahu seluruh Pak ya? Seluruh itu bercanda. Seluruh nanti selera, kan begitu ya. Iya, kata orang Jawa itu witing tresno calaran soko kulino. Karena tresno mulu kan, akhirnya adalah rasa itu. Yang ketiga, wala bi'ainaika, lewat kita, cakep ini tangga, dilihatin aja, matanya nggak berkedip kan, apa lihat kan gitu ya. Nah, itu termasuk apa? Langkah-langkah kita tidak menjaga kehormatan tetangga kita. Fa inna dzalika min asyaddi anwa'il adza wa aqbahihi. Karena itu akan mengantarkanmu kepada perbuatan yang paling jelek. Apa itu? Akhirnya engkau selingkuh dengan istri tetangga. Wal'iyazubillah. Terjadi banyak kejadian. Nah, jadi pertama kita jaga kehormatannya. Dan zina itu kata Rasul, itu awalnya dari mata, dari sentuhan, dari tangan, dari candaan, dari omongan, dari kata-kata. Enak banget kalau ngomong sama si bapak, enak, suaranya seksi di telepon kan begitu ya. Waalaikumsalam, enak itu dengerin. Itu dari mata, tangan, gerakan, omongan, kata-kata curhat, luar biasa. Yang paling bahaya sekarang itu ya, tapi ini bisa dibantah. Tapi teorinya ada, grup reuni, itu bisa mereunikan semuanya.
Iya, hati-hati itu. Iya. Itu hati-hati, karena kata Rasul apa? Dalam sebuah hadis kata Abu Hurairah, kutiba ala ibni Adam nasibahu minaz zina. Setiap anak manusia punya potensi jatuh ke dalam zina. Apa itu zina mata, zina tangan, zina ucapan. Kalau sekarang zina jempol. Kasih emoticon kan? Iya. Lope-lope banyak kan begitu. Atau hati. Bahkan nanti bisa sampai pada level, ya Allah, kalau tahu dia begitu, saya terima dulu lamarannya, nyesal saya, kan begitu ya. Nah, itu bahaya itu, karena sering akrabnya ke bawah jadinya. Yang kedua, termasuk cara kita berbuat ihsan kepada tetangga, an yu'inahu ala islahi nafsih. Nah, tapi garis kedua, kita harus membantunya memperbaiki diri. Kalau nggak salah kita ingatkan, kalau nggak jamaah kita ajak. Kalau dia kira-kira nggak benar, kita sampaikan, ada loh komen-komen ini, tolong diperbaiki diri. Nah, berarti kan hadis pertama melarang kita terlalu dekat agar tidak terjadi selingkuh, tapi hadis kedua mengatakan kita harus terus memantaunya. Maksudnya, jangan gara-gara takut ini kita nggak berhubungan sama sekali. Harus ada komunikasi, tapi dengan cara-cara yang wajar, disampaikan melalui ini. Kalau dia mungkar ini, kalau ada masalah perlu dibantu, dia ada problem kita bantu. Dia ada masalah, kita carikan solusinya. Itu akan membuat kita saling menolong satu sama lainnya. Nah, Rasul ditanya, ya Rasul, orang baik itu apa levelnya? Orang yang berbuat kepada tetangga itu termasuk orang yang baik. Jadi akhlak yang baik itu apa? Selalu baik kepada tetangga, saling membantu. Dia ada masalah, mampet jalan calon airnya, kita harus bantu. Dan disitulah perlu saling bersama sebagai tetangga. Yang ketiga, wa minal ihsan ilal jar an yanzura ila hajatihi fayaqdiyaha lahu. Kita harus memastikan kebutuhannya terpenuhi. Nah, zaman pandemi sekarang kualitas tetangga sangat diperhitungkan. Kenapa? Kata Rasul, tidak beriman orang yang dia malam tidur dengan nyenyak, tetangganya kelaparan. Ada kan begitu? Nah, pandemi ini yang paling luar biasa, kekuatan tetangga ini. Jadi kita tahu kebutuhannya apa. Saya bilang ketika melihat kasus COVID ini, saya bilang tetangga lagi mengamalkan sunnah Rasul. Oh, kenapa Ustaz? Iya, karena kata Rasul, tidak beriman orang yang tidur malam kenyang, tetangganya kelaparan. Nah, orang COVID itu kan diantar, bikin makanan di pagarnya begitu ya. Itu termasuk apa? Ihsan, memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya apa? Memastikan dia tidak terganggu. Suara berisik, begitu ya. Kalau kita bangun gedung, turahan airnya enggak ke rumah dia. Kalau kita buat got, enggak membuat gotnya tertutup. Kalau kita bangun dinding, enggak mengambil dindingnya. Nah, ini kategorinya. Nah, semua penjelasan itu ada satu hadis yang panjang. Nah, saya bacakan terjemahnya. Ketika hadis ini disampaikan oleh Imam Ahmad dalam kitab Syu'abul Iman, dikatakan, atadruna ma haqqul jar, kata Rasul, tahukah kalian apa hak tetangga itu? Ini sebenarnya materi utama kita. Tadi kan penjelasannya dalam satu hadis panjang, dan ini diambil dari kitab Ihya Ulumuddin ya. Siapa tetangga itu? Kata Rasul, satu, in ista'ana bika a'antahu, kalau dia minta tolong engkau bantu. Yang kedua, kalau dia minta bantuan untuk memperkuat keinginannya, engkau membantunya. Contoh, kalau satu kan, Pak, tolong Pak, kita bantu. Yang kedua, Pak, saya mau nyalonin ini Pak, tolong suaranya. Itu juga termasuk. Nah, kalau kita yakin dia baik, kita pilih kan begitu kan? Nah, jangan tetangganya nyalonkan, dia milih teman yang jauh. Tetangganya dulu. Kalau memang orang baik, kalau nggak baik ya lain urusan. Wa in istaqradaka aqradtahu, kalau dia meminta pinjaman, engkau berikan pinjaman. Nah, cuman level ketiga ini, meminjamkan itu kan perlu keimanan yang luar biasa. Makanya kata Allah, orang yang meminjamkan sama sedekah lebih tinggi derajat orang yang meminjamkan. Kok bisa? Karena kalau orang bersedekah memang sisa hartanya dikasih ke orang. Kalau orang minjamkan,
harta yang ada dipinjamkan dan dia tiap malam dedekan, dibayar nggak gitu, maka pahalanya lebih tinggi dari yang bersedekah. Karena kalau nggak dibayar diikhlaskan berpahala, enggak, karena sudah marah-marah kan, ngumpat-ngumpat baru diikhlaskan gitu kan. Sampai kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, orang yang meminjamkan itu pahalanya 70 kali lipat dari orang bersedekah. Orang heran kok lebih tinggi, karena dia was-was tiap malam. Saya sedekah 10.000, udah saya ikhlaskan. Tapi kalau dipinjam 50 juta, deg-degan dibayar enggak ini? Udah jatuh tempo enggak dibayar-bayar gitu. Itu deg-degannya luar biasa. Dalam Ibnu Katsir katakan bahkan 70 kali lipat dari pahala 18 kali lipat dari pahala orang bersedekah. Maaf 18 kali lipat. Dijelaskan begitu. Wa in iftaqara utta'alahi, kalau dia butuh dukungan engkau datang memberikan semangat kepadanya. Dia butuh motivasi, kita berikan semangat, motivasi. Wa in marida uttahu, kalau dia sakit kita jenguk. Wa in mata, kalau dia meninggal kita iringi jenazahnya. Kalau dia mendapatkan kebaikan posisi jabatan engkau berikan selamat. Kalau dia terkena musibah engkau berikan takziah. Dan jangan engkau meninggikan gedungmu sehingga menutupi tempat rumahnya, tertutup darah anginnya, bahkan engkau membuat pohon sehingga pohon itu menjorok ke tanahnya. Sampai segitunya kata Rasul. Lihat kalimatnya. Wala tasta'li alaihi bil bina fatahjubu anhu rih illa bi'idni. Jangan engkau membuat bangunan tinggi sehingga tinggi itu nanti tempiasnya atau tempias ya bahasa Sumatera itu jatuh curahan air itu sehingga dia merasa terganggu. Oke. Kemudian wala tu'zihi, kalau engkau memberi sesuatu kalau bisa kasih. Tapi kalau engkau tidak banyak maka belilah diam-diam, jangan sampai kelihatan tetanggamu. Jadi kalau kita beli sesuatu, kita pulang dari jauh nih bawa makanan, kasih tetangga. Biasanya suka mudik bawa oleh-oleh ya. Nah, tapi kalau dikit, diam-diam, jangan sampai tahu dia. Nah, biasanya orang haji yang sering begitu, diam-diam, karena dia bingung kan, dikit kan, jadi diam-diam. Maaf nih nggak bawa apa-apa, diam-diam. Karena kenapa? Karena nggak sanggup memberikan. Nah, terus jangan engkau pastikan anakmu membuat anaknya menangis. Wala yakhruju biha waladaka liyughiza bihi waladuh. Jangan sampai anakmu membuat anaknya nangis. Yang ada kalau anak nangis berantem itu orang tuanya. Nah, ini menjaga anak jangan mengganggu anaknya. Wala tu'zihi, dan jangan engkau sampai masak atau buat pesta baunya menyengat sehingga dia terganggu, atau pesta atau acara dia menjadi terus sebelum engkau minta izin. Kemudian tahukah engkau apa itu hak tetangga? Kata Rasul, ketika engkau melaksanakan itu semua barulah engkau mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala yablughul jar illa ma rahimahullah Subhanahu wa taala. Nah, itu kesimpulannya. Tambahannya, kata Imam Mujahid, ulama tafsir, dan Imam Hasan al-Basri, bahkan kalau bisa kita boleh memberi makan non muslim itu dari daging kurban. Itu fatwa dari Imam Hasan al-Basri, la ba'sa an tut'imal jar al-yahudi wan nasrani min udhiyatika. Boleh engkau memberikan daging kurbanmu untuk Nasrani atau non muslim dari daging kurbanmu. Pendapat ini oleh dalam ilmu fikih Imam Hanafi termasuk menyarankan ini, tapi dengan catatan orang muslim juga sudah terpenuhi. Nah, terus kalau nggak terpenuhi Pak Ustadz berarti nggak kita kasih. Nah, orang-orang yang berkurban kan punya jatah. Nah, kalau bisa itu dia berikan kepada non muslim, karena jatah muslim kan sudah ada. Nah, itu sampai begitunya pentingnya bertetangga, apalagi tetangganya dekat. Nah, contohnya, bertanya Siti Aisyah, ya Rasulullah, aku punya dua tetangga. Karena ada perempuan bertanya ke Siti Aisyah, Aisyah menyampaikan. Jadi Siti Aisyah suka menjadi apa? Menjadi perwakilan ibu-ibu. Aku punya tetangga, mana yang lebih dulu aku tolong? Tetangga yang di depan rumahku atau yang dempet dengan rumahku? Kata Rasul, utamakan tetangga yang dempet dengan rumahmu, meskipun yang jauh itu adalah tetanggamu dan saudaramu. Berarti tetangga yang langsung satu dinding itu yang pertama kita tolong. Itu hadis Rasul ketika Aisyah bertanya. Penutupnya, dan ini yang menarik penutupnya, bagaimana kalau menghadapi tetangga yang resek? Nah, itu kan cerita tetangga itu. Nah, ini yang penting kan katanya, oh ini Ustaz yang penting terakhir ini. Kok tetangganya resek gimana gitu? Kan tadi cerita tetangga luar biasa lah.
Oh, baik sama tetangga loh, hadisnya jelas loh, sama-sama ngaji ya. Ya, tapi ada terakhir. Bagaimana kalau tetangganya rese? Kita sudah tegur, kita nggak disanggupnya. Kita sudah senyum, dia nggak senyum. Kan kesel gitu ya. Capek saya Pak Ustadz, tetangga sebelah kenapa? Saya mulu senyum, dia mah nggak pernah senyum, nggak pernah negur. Ngapain saya tegur? Ada begitu kan? Nah, bagaimana kalau tetangga resek? Nah, ini penutupnya. Diceritakan dari Ibnu Mas'ud, datang seseorang mengatakan, ya Rasulullah, aku punya tetangga yu'zini wa yashtumuni wa yudayyiku alayya. Coba itu, ya Rasul, aku punya tetangga. Pertama, dia suka menganiaya diriku. Kedua, yashtumuni, suka mencerca, menghina diriku. Ini tetangga luar biasa nih. Sudah diganggu, dihina, wa yudayyiku alayya. Dia mempersempit, membunuh karakterku. Ada nggak orang begitu? Menjelek-jelekkan, menghina, ngasih gosip, pokoknya lengkap lah itu. Kata Rasul apa? Idhab. Kata Rasul apa? Idhab fa in huwa asallahu fika fa'atillah. Nah, kata Rasul, kamu pulang. Kalau dia berbuat begitu kepadamu, engkau jangan melakukan hal yang sama. Artinya apa? Kalau dia menghinamu, mencacimu, engkau juga jangan ikutan mencaci. Artinya apa? Rasul ingin katakan, kejahatan tetanggamu balaslah dengan kebaikanmu, insya Allah dia akan berubah. Itu hadis yang pertama. Jadi jangan dibalik. Saya Pak Ustadz ya menyesuaikan aja. Dia jual saya beli, kan begitu. Dicaci dia saya caci, kan begitu. Kata Rasul enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, nah, kalau hadis kedua ini lain lagi. Dia mengeluhkan perilaku tetangganya. Tadi kan jelas tuh. Kata Rasul apa? Isbir. Coba, datang yang pertama apa? Sabar. Enggak puas ini orang, pulang deh. Besok datang lagi, ya Rasul, tetanggaku makin menjadi-jadi. Kata Rasul, isbir. Makin berubah lagi nih tetangganya, pulang lagi dia. Datang ketiga lagi, ya Rasul, tetanggaku makin lebih parah. Kata Rasul, isbir. Nanti saya kasih resumnya. Pulang. Dah. Udah 3 kali kan? Faja'at firrabi'ah. Datang yang keempat kalinya. Baru dikasih Rasul jawaban. Berarti kalau ada orang di HP tetangga, berapa kali? 3 kali. Sabar Pak ya. Besok lagi. Sabar ya. Yang keempat apa kata Rasul? Itrah mata'aka fit tariq. Keluarkan barang-barangmu, kata Rasul, letakkan di tengah jalan. Faja'alan nasa yamurruna alaihi wa yaquluna malaka fa yuqalu adahu jaruhu. Taruh barangmu di tengah jalan. Setiap orang lewat kalau nanya, kenapa mas? Tetangga saya resek. Udah, faja'alu yaquluna la'anahullah, la'natullah. Semua melaknat hingga akhirnya datanglah tangganya. Wallahi, wahai saudaraku, baliklah ke rumahmu. Aku berjanji tidak akan resek lagi. Nah, ini hadis yang diambil dari Imam Abu Dawud, Ibnu Hibban dan Hakim tentang menghadapi tetangga yang resek. Jadi kapan? Yang keempat. Pertama sabar, kedua sabar, ketiga sabar, keempat taruh barangmu di tengah jalan. Orang nanya kenapa? Tetangga saya resek. Nah, berarti kalau dunia medsos, sekali sabar, dua sabar, tiga sabar, keempat posting. Nah, ini tetangga saya, biar minta maaf. Nah, tapi hadis ini oleh pengarang kita ini untuk mengatakan bahwa sampai level 3 kali pun kita harus bersabar. Artinya kita harus terus menjaga hubungan, mudah-mudahan tetangga itu bisa berubah. Tapi kalau sudah berkali-kali, nah, juga ada penutupnya gitu. Tidak sabar sampai keempat, baru kata Rasul tadi jawabannya, keluarkan barangmu, letakkan di tengah jalan. Kalau orang nanya kenapain? Tetangga saya resek. Akhirnya apa yang terjadi? Tetangga itu malu. Akhirnya dia minta maaf, meminta supaya kembali ke rumahnya. Nah, ini kata pengarang ini memang hadis ini tegas menunjukkan ini kok ngajarin untuk membalas, tapi kan sudah ada tahapannya. Sekali, 2 kali, 3 kali, yang keempat baru Rasul memberikan solusi karena mungkin tetangga ini tidak berubah. Saya kira itu penjelasan ini mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang bertanya boleh saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.
Jika tidak, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yap. Lalu begitu dikasih sama teman saya itu, sama yang muslim itu langsung dikasih ke anjingnya dagingnya. Oh. Dikasih makannya. Saya bilang, ya udah tahun depan nggak usah dikasih. Tapi kan menjaga dari hubungan baik dengan tetangga dari gimana gitu. Baik. Yang pertama ini adalah pendapat dari Imam Hasan al-Basri. Yang kedua pendapat dari Imam Mujahid, salah seorang ulama dan tabi'in tentang ilmu Al-Quran. Artinya saking pentingnya menjaga hubungan tetangga ini, yang non muslim pun jika dia membutuhkan maka kita berikan daging kurban. Karena daging kurban itu kepentingannya apa? Untuk membantu orang-orang yang pingin makan daging. Kan kata Rasul ada 2 hari umatku tidak boleh bersedih. Apa itu? Idul Fitri dengan zakat fitrah, Idul Adha dengan daging kurban. Jelas itu untuk orang yang tidak berkecukupan. Nah, berarti perbuatan atau yang dilakukan oleh Imam Hasan al-Basri dan Mujahid itu untuk non muslim yang membutuhkan. Nah, kalau dikasih makan anjing ya berarti dia nggak membutuhkan. Carilah yang lain yang membutuhkan. Begitu Pak. Jadi kembali ke niat awal. Apa kurban itu? Untuk fakir miskin yang membutuhkan. Saking pentingnya kalau ada tetanggamu fakir miskin, dia nggak pernah makan daging, non muslim, kasih daging kurban. Kira-kira begitu maksudnya. Bukan kasih ke hewan peliharaannya, beda lagi itu nanti pembahasannya. Jadi itu bentuk saking Islam itu tidak mau jangan sampai tetangganya kelaparan. Kalau sudah tetangganya kelaparan, hadis Rasul tidak mengatakan tetangga muslim tidak beriman, orang yang malamnya tidur kenyang, tetangganya kelaparan. Tetangganya kata Rasul nggak disebutkan muslim atau enggak. Berarti semua dengan 3 level itu, kalau dia kelaparan seperti sekarang Covid, kita termasuk orang yang tidak beriman, membiarkan dia terlantar. Jadi kembali ke tujuannya Pak. Kalau memang terbukti diberikannya kepiaraannya, ya berarti kita cari non muslim lain yang membutuhkan. Tapi masalahnya begini, info itu kan kadang-kadang harus dicek kepalitannya Pak. Kadang-kadang info gini-gini dikasih, pas kita tanya enggak katanya. Ya kalau kita ada klarifikasi enggak, ya kita nggak bisa nuduh kan, kecuali ada faktanya. Kadang-kadang info-info ini kita nggak tahu benar apa enggaknya gitu. Maka kita harus klarifikasi. Kalau dia mengakui benar memberikannya, ya kita alihkan ke non muslim yang membutuhkan. Kalau itu kebenaran belum pergi, masih di situ di panitia. Oh jelas kalau udah kelihatan begitu ya udah cari ke orang lain. Ya. Karena begini, saya ada jemaah yang kerja di RPH, rumah pemotong hewan. Kata jemaah ini ya, cerita ke saya, katanya daging kurban itu daging yang paling enak katanya. Kalau disembelih dengan benar sesuai dengan syariat Islam. Itu pengakuannya. Dia kerja di RPH, rumah pemotong hewan. Kalau benar ya, misalnya ditenangkan sapinya, baca doa, baca takbir, dipotong 4 salurannya, 2 saluran makan pernapasan dengan saluran air itu ya, sama 2 urat nadinya, 4 itu kan sunnahnya begitu, 4 itu katanya enak. Itu kata ada jemaah yang kerja di RPH, katanya dagingnya enak Ustaz katanya. Berbeda dengan dagingnya yang biasa dijual katanya. Itu kata dia. Kalau Ustaz gimana? Kalau saya selama ini dagingnya kalau udah dimasak enak sama istri ya enak aja saya bilang. Enggak tahu membedakannya kan? Nah, jadi kalau itu terbukti Pak, kita kembali ke awal. Jadi penjelasan saya tentang Imam Mujahid dengan Hasan al-Basri mengatakan kita dianjurkan memberikan kepada non muslim itu kalau dia membutuhkan. Tapi kalau dikasih ke makanan hewan ya berarti nggak membutuhkan. Maka cari yang lain. Karena kan konsepnya apa? Memuliakan tetangga, jangan sampai dia kelaparan. Jadi kembali ke ininya Pak, ke dasar kenapa kurban itu ada gitu. Begitu Pak. Allah a'lam bishawab. Cukup Pak ya? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbuat ihsan dengan saudara yang rapat itu. Ya. Itu
itu kan di sini kaitnya tetangga ya, jadi dia kerabat, dia tetangga. Dapat tiga hak dia levelnya. Nah, gimana kalau kemudian ketika memang kerabat itu justru tinggal tetangga kita jauh, kita udah berbuatkan sedekah. Ya. Nah, gimana karena selalu kan sebelum lahir saudara dulu katanya. Ya. Itu kan saudara jauh gitu. Ya. Itu gimana Ustaz? Ya. Tidak hanya ketika dia jadi tetangga, ketika dia di Ya, betul. Yang berbuat menolong kita orang tetangga dekat ataupun Ya. saudara gitu. Itu yang saya katakan tadi, ke saudara ini pahalanya besar. Tapi dosanya besar juga. Karena kadang-kadang saudara ini kan ada istilah begini, mohon maaf ya. Saya mah Ustadz mendingan bisnis sama orang lain. Sama saudara repot panjang urusannya. Saya bilang nggak begitu Pak Haji, saya bilang. Sama saudara itu malah bagus, pahalanya besar, tapi potensi dosanya juga besar. Jadi kan tadi dijelaskan di ayat tadi surah An-Nisa, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, yatim, fakir, miskin, baru tetangga yang plus kerabat. Jadi urusan kerabat itu harus kita bantu. Tapi kalau dia tetangga, maka dia harus lebih awal dibantu. Artinya tetangga yang langsung dengan kita itu harus kita utamakan dibantu, dengan tidak melupakan membantu saudara kita. Sebenarnya masalahnya satu aja Pak, kalau uang kita banyak nggak ada masalah itu. Ini masalahnya uang kita nggak banyak, jadi ambil mana yang prioritas, kan sebenarnya itu Pak. Kalau uangnya banyak nggak ada masalah Pak, ini kalau uangnya triliunan nggak ada masalah itu. Itu kan masalahnya karena uangnya dikit, yang minta banyak kan begitu. Nah, harus dibagi kan. Nah, jadi tetangga itu kita bantu karena dia terhubung langsung, saudara itu kita bantu karena dia bagian dari firman Allah yang mengatakan jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, karena nanti setelah orang tua kita meninggal, bakti kita kepada orang tua selain mendoakannya apa? Menjalin hubungan dengan kerabat atau saudara. Nah, bagaimana cara membaginya? Mana yang paling membutuhkan dalam waktu dekat? Misalnya tetangga sekitar kita belum butuh-butuh amat dibantu, saudara kita mendesak kalau nggak dibayar besok SPP dia dikeluarkan dari sekolah, berarti kan ini yang harus diutamakan dibantu. Bulan depannya saudara kita belum terlalu butuh, tapi tetangga ini kalau nggak dibantu, nggak dirujuk ke rumah sakit, dia meninggal, maka ini yang harus dibantu. Jadi mana skala prioritas? Termasuk dengan masalah kurban. Ya, ya. Kalau kurban itu Pak, dalam ilmu fikih itu diutamakan di sekitar kita. Ya, jadi pemindahan daging kurban keluar dari wilayah kita itu ulama sepakat kalau sudah melewati batas jamak qashar kita sholat. Nah, itu baru itu yang level kedua. Jadi sekitar kita baru boleh di luar dari komplek kita dengan tidak melewati batas jamak qashar sholat. Kita kalau ke Bandung baru qashar kan, berarti sampai sana itu nanti setelahnya sekitar kita. Jadi komplek kita, di luar komplek kita, di luar terus sampai jarak apa? Kalau kita jamak qashar sholat, itu ulama sepakat masafatul qashar namanya. Nah, mana yang membutuhkan? Kan Bapak bisa menghitung. Saudara Bapak yang jauh di sana, kalau kira-kira kalau nggak sampai daging meninggal nggak dia? Kan nggak kan? Yang di sini utamakan. Nah, di sini juga Bapak pastikan semua sudah terbagi. Kadang-kadang pandangan kita terbagi, padahal kenyataannya belum terbagi, Pak. Saya berikan contoh. Alhamdulillah Pak Ustadz, semua satu orang sudah dibagi. Pas dicek dapat daging Bu. Enggak Pak Ustadz, daging mah cuma 2 on, 8 onnya gaji gitu. Itu berarti belum dapat daging Pak, masih gaji Pak. Karena kurban itu daging kurban, bukan gaji kurban, beda kan? Jadi dipastikan dulu orang sekitar dapat daging yang layak. Biasanya yang layak itu ya 1 kilo lah ya, daging beneran. Kalau 1 kilo isinya daging, tulang sama gaji ya belum maksimal itu namanya. Berarti dipastikan mereka dapat laba. Satu lagi Pak yang paling bagus kalau bisa diterapkan, kayak zakat fitrah kan dikasih beras kasih uang ya. Kalau bisa daging kurban ini dikasih daging plus uang beli bumbunya. Kalau itu dapat hebat. Iya, karena kalau nanti dikasih daging
nggak ada uang bumbunya, nanti dijual lagi mana dagingnya. Ada uang belinya kan untuk ngolahnya kan. Nah, saya terus terang sering saya cek, alhamdulillah Pak Ustadz, per orang dapat 3 kilo. Daging semua? Enggak Pak Ustadz, dagingnya mah cuma 8 on, sisanya tulang sama gaji. Itu belum maksimal berarti. Kan daging yang diminta itu. Gaji itu bisa dimakan, bisa kalau nggak ada pilihan lain kan gitu. Nah, tulang bisa dimakan, bisa ngesop gitu kan. Tapi sop kan cuma ngambil kuah-kuahnya aja, dagingnya mah nggak ada, disedot-sedot Pak ya. Nah, jadi Bapak pastikan kalau mereka dapat 1 kilo, 2 kilo itu baru namanya sudah terbagi dengan rata. Tapi kalau belum masih 3 on Pak, ya utamakan dulu di sekitar Pak. Keluar itu bagaimana caranya? Ada rezeki, Bapak kurban di sana 1, di sini 1, nah, itu baru mantap itu. Nah, Bapak kalau ada rezeki di sana kurban 1, di sini 1. Bahkan kalau bisa sana sapi, sini sapi. Kan berarti masalahnya di mana? Bukan di kurbannya, di uangnya, gitu Pak ya. Nah, kalau uangnya ada, insya Allah bisa terbagi dengan baik. Saya kira begitu Pak. Mudah-mudahan intinya kepada para jamaah sekalian, hadis ini mengajak kita untuk kembali memaknai apa arti tetangga. Yang kedua, kembali untuk menegaskan betapa Islam itu sangat memperhatikan sesama. Saking perhatiannya, dia jadikan tetangga bagian dari ciri-ciri orang yang beriman. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri, mudah-mudahan kita bisa menjadi lebih baik, dan kita menjadi orang yang kata Rasul, engkau baik, salah satu alat ukur atau indikatornya adalah tetanggamu memberikan kesan baik terhadap dirimu. Dan itu bisa kita lihat kalau kita sakit banyak yang bantu, kalau kita bermasalah banyak yang katakanlah simpati, atau ketika kita meninggal banyak yang menyolatkan kita, berarti kita telah menjadi orang yang baik. Saya kira itu, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan, dan terima kasih yang benar dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.